Shalom semuanya, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan, tapi sebelum itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada kesempatan yang baik ini, Tuhan masih untuk kumpulkan kami dalam renungan online ini. Kiranya kami yang mendengarkan bisa menjadi berkat bagi kami semua, Tuhan. Coba berkati renungan pada pagi hari ini, kiranya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, judul renungan yang aku ambil pada pagi hari ini yaitu buah baik. Kita buka dalam Matius 12 ayat 33. Mari kita buka Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin. Biarlah hidupmu berbuahkan hal-hal yang baik yang dapat dirasakan orang-orang di sekitar kita. Ketika kehidupan Kristen kita benar-benar dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan kehidupan kita selalu ada dalam kebenaran firman. Dan setiap firman yang ada di pikiran dan hati kita menjadi hidup. Maka setiap perbuatan atau tingkah laku yang kita lakukan berdasarkan firman, itu adalah buah mutlak dari kehidupan yang telah dipengaruhi oleh Injil. Sama seperti Kristus yang hidup bagi banyak orang pada zamannya. Hidup untuk melayani, memberikan buah kehidupan yang sejati, dan taat sampai mati kepada Allah Bapa. Demikianlah ketika kita melekat kepada Kristus sang pokok anggur, kita pasti berbuah dan buah itu tetap. Buah kehidupan karakter atau watak yang ada. Dalam Galatia 5 ayat 22-23. Dari kehidupan yang baru dan diubahkan, maka kita akan sangat nyaman dan bersuka cita. Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang benar-benar melekat hanya kepada Yesus Kristus. Tidak ada cara lain. Selain kebenaran ini, yaitu Kristus menjadi pusat, Kristus yang bertata di hati dan pikiran kita, Kristus yang telah melayani kita dan mati di kayu salib, demikianlah kita melayani sesama, memberitakan kasih Kristus yang telah disalibkan. Dia yang telah menanggung semua hukuman dosa, Dia yang telah memberikan dirinya yang kudus untuk menjadi dosa, karena itulah Dia yang layak menerima sembah dan pujian sampai selama-lamanya. Amin. Dia adalah pokok anggur, hanya Dialah yang dapat menjadikan kita ranting kering menjadi ranting yang hidup. Kita dicangkokkan kepada Dia dan dapat menghasilkan buah dan demi kemuliaan Allah Bapa. Oke teman-teman, Kristen tanpa pertobatan, tanpa duka akan dosa dan penyangkalan diri, hanya akan menghasilkan pribadi-pribadi angkuh yang menghasilkan buah yang buruk atau buah yang busuk. Hanya akan menghasilkan kerusakan. Mereka adalah sama dengan ilalang, mereka adalah ranting kering. Mereka adalah pohon ara yang dikutuk dan kering. Kekristenan yang dangkal dan terlihat menyenangkan dan kemuliaan manusia. Kekristenan seperti ini adalah kesesatan yang mengerikan. Kita harus bertobat dari kekristenan yang demikian. Pada dasarnya ya teman-teman, kita tanpa kasih karunia, tanpa penyerahan diri dan bersedia untuk mengakui bahwa tidak ada kebenaran sedikit pun dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dan bertobat untuk menerima kebenaran yang hanya dihasilkan Kristus. Kita hanyalah orang-orang munafik, benar. Kita itu hanya orang-orang munafik yang berjubahkan agama untuk disenangi orang sekitar dan dianggap orang benar. Kita harus tobat. Kita harus menyangkal diri kita, dan kita harus hidup hanya untuk mengakui kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Sadar bahwa semua yang ada dalam bukanlah hasil kesalahan kita, tetapi Kristus, dan kita tidak pernah melakukan apa-apa selain melakukan dosa. Bukanlah hasil kesalahan kita, tetapi Kristus, dan kita tidak pernah melakukan apa-apa selain melakukan dosa. Tetapi teman-teman, karena kasih karunia itu, kita mendapatkan buah yang indah, buah yang segar, buah yang manis, buah yang dapat dinikmati, buah yang dapat dicicipi oleh semua orang gitu. Yaitu Kristus yang dikabarkan dan kehidupan sesama dan diri kita sendiri yang telah diubahkan. Inilah kebaikan itu. Buah yang baik berasal dari Injil Yesus Kristus, dihasilkan dari kasih, pengorbanan yang sangat besar. Layaklah Kristus terima semua kemuliaan dan keagungan dan penyembahan kita. Hanya Dia yang layak. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman,
itu sebagian renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi semua orang dan menjadi pedoman bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Oke, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami masing-masing pribadi, agar kami memiliki buah yang baik dalam hati kami, dan kami dapat bisa menjadi berkat bagi semua orang Tuhan, agar buah yang kami hasilkan dapat dinikmati oleh sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang bisa kami permohonkan di hadapan Tuhan. Ampuni jika kami mengucapkan kata-kata yang tidak sebenarnya kami ucapkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.